Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir di ruang kita. Pagi ini kita akan belajar tema 8, subtema 1. Tema 8 berjudul tentang lingkungan sahabat kita. Nah, kalian sudah hadir di ruang kita. Ibu lihat kalian dalam keadaan sehat semuanya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama Ibu Sisin. Ibu ingin mengecek kehadiran kita semua ya, kehadiran kalian 5A dan 5B, semuanya tampak hadir lengkap. Satu orang siswa yang belum hadir ya, teman kita yaitu bernama Dimas. Semoga Dimas bisa lekas bergabung dalam rumit kita kali ini. Baik, sehat semua nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita akan belajar seperti di tampilan PowerPoint ini, kita belajar tema 8 yang berjudul lingkungan sahabat kita. Subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Pembelajaran kita kali ini ada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia adalah menceritakan kembali tentang siklus air. Yang kedua, IPA menjelaskan tahapan dalam siklus air. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi yang berjudul siklus air dan bencana kekeringan dengan benar. Melalui video yang akan ditayangkan dalam pembelajaran tentang siklus air dan gambar tentang siklus air, diharapkan kalian dapat menceritakan kembali isi teks dengan bahasa peserta didik, dan yang kedua diharapkan kalian dapat menggambar tentang siklus air. Alat yang digunakan adalah laptop, infocus, peralatan menulis dan menggambar, juga melalui video pembelajaran di PowerPoint. Nah, bagaimana gambar yang kalian lihat dalam PowerPoint tampilan kita? Apa yang kita lihat di sini, nak? Lingkungannya bersih. Gambar yang asri, banyak pohon. Betul sekali. Ini adalah gambar yang asri, nyaman, segar, hijau, banyak pohon-pohonnya. Nah, bagaimana kalau kita lihat gambar yang seperti ini? Ini adalah sekolah kalian. Sekolah ruang kelas SD 020. Bagaimana keadaannya? Kursinya tertata rapi. Bersih. Rapi. Bersih, rapi, kursinya juga rapi. Kelasnya nyaman tidak, nak? Nyaman. Ini adalah kondisi kelas kita ya. Dan ini adalah kondisi gapura atau gerbang sekolah kita. Bagaimana keadaannya? Bersih. Bersih. Tidak ada sampah. Ya, tidak ada sampah. Kita tetap menjaga kebersihan dan dapat merawat kelestarian sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana dengan gambar yang ini? Lingkungannya kotor, banyak sampah. Banyak sampah berserakan dan airnya menjadi kotor. Airnya juga menjadi kotor karena terjebak si sampah. Ya, itu adalah gambaran lingkungan kita. Lingkungan itu adalah sahabat kita. Jadi kita harus merawat, menjaga kebersihan, keasrian lingkungan kita.
baik sekolah, baik lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan tanah air. Kita wajib bangga dengan lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, berdiri, nak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita berdiri ya. Kita nyanyikan penuh semangat. Garuda Pancasila, akulah pelukmu, Patria proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dan sejahtera, rakyat Ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali, nak. Ya. Ini adalah lagu kebangsaan kita, penciptanya Bapak Sudarnoto. Mudah-mudahan kita tetap selalu bangga dan cinta akan tanah air Indonesia. Nah, setelah lagu wajib tadi dan kita melihat tayangan lingkungan sekolah kita, mari kita melihat tentang video yang akan Ibu tayangkan. Nah, ini adalah gambar apa, nak? Gambar tentang siklus air. Betul sekali. Mari kita dengarkan penjelasan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian belajar materi siklus air pada muatan pelajaran kita kelas 5 tema 8. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, jumlah perputaran air di bumi belum tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Bagaimana siklus air dapat terjadi? Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, naiknya air dari bumi ke atmosfer, yang terdiri dari dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Tahapan yang kedua yaitu uap air menjadi awan, yang seringkali disebut dengan proses kondensasi, yaitu proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Tahapan yang ketiga yaitu jatuhnya air ke permukaan bumi yang sering kita sebut dengan hujan atau presipitasi, yaitu proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Proses yang terakhir yaitu air kembali ke bumi, yang terdiri dari proses infiltrasi dan proses runoff. Infiltrasi adalah peresapan air hujan ke dalam tanah, sedangkan runoff yaitu air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, waduk, dan rawa. Tahukah kalian bahwa siklus air menghasilkan air bersih? Begini penjelasannya.
Pada siklus air, ada proses penguapan air dari permukaan bumi. Kemudian pada penguapan air itu, kotoran pada air akan tertinggal atau tidak ikut menguap. Uap Sudah Ibu share ya. Sedang proses. Ya, silakan. Sudah nampak? Ya, Bu. Ya, Mengapa air silakan dibaca. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi berputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air berikut ini. Ya. Terima kasih. Sekarang kita lihat di sini PowerPoint selanjutnya. Silakan dibaca via titik. Jepia, silakan. Ya, Jepia belum respon. Hardian, silakan dibaca titik Bu. air. Silakan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan tumpah menjadi hujan. Air hujan akan tumpah di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan menembus ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan misalnya Sungai danau. kelihatan Sungai danau akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun sebagian air sungai dapat menguap kembali. Menguap kembali. Baik, terima kasih Hardianti. Ya, sekarang silakan dibaca di buku dan di teks di halaman 2. Di situ ada teks warga Wabo-Robo. Nah, di PowerPoint juga Ibu tampilkan, di buku kalian juga ada. Silakan dibaca Jepia dari judul dan paragraf 1. Silakan Jepia. Ya, Bu. Demi air bersih, warga Wabo-Robo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Wabo-Robo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Ya, silakan dilanjutkan. Saya kira mereka terpaksa mengambil air
Iya, Bu. Yang mana? Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Di Kelurahan Kaisabu. Apa itu? Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Iya, terima kasih Sakira. Nah, kita sudah belajar tadi tentang video pembelajaran siklus air dan teks tentang warga Wabarobo. Sekarang, apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Dari teks tersebut tadi kita sudah melihat fakta apa yang ditunjukkan di teks yang kita bahas. Warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih. Ya. Mengapa warga Waborobo tidak mempunyai air bersih? Karena pipa PDAM belum sampai ke daerah tersebut. Karena pipa-pipa Di manakah peristiwa itu terjadi? Di Kelurahan Waborobo. Di Kota Bahu-Bahu, Sulawesi Tenggara. Iya, betul sekali. Nah, peristiwa tadi. Iya, peristiwa kekurangan kesulitan air terjadi di warga Wabarobo. Karena warga di daerah dataran tinggi. Iya, kan? Oke. Nah, dari ke cerita yang kita baca dari teks warga Waborobo tersebut bahwa jelas sekali bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dari air yang sulit didapat sampai air bersih dan tidak tercemar dari kuman ataupun penyakit. Kalian sudah membaca teks dan kalian juga sudah mengamati video yang tadi kita tonton bersama. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok Hardianti, Raquel, dan Alia. Kelompok pertama,
kelompok kedua Dimas, Syakira, dan Jebia, kelompok ketiga Iqbal, Naura, dan Olivia. Nah, masing-masing dari tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang tahapan-tahapan siklus air. Dari kelompok 1 dulu, silakan diwakili oleh 1 orang tentang tahapan siklus air yang pertama. Silakan Nak, kelompok 1 diwakili 1 orang. Evaporasi. Iya, kegiatan evaporasi ya. Penguapan air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Iya, betul sekali. Evaporasi adalah penguapan dari proses perubahan molekul dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas, atau contohnya uap air. Nah, kelompok 1, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Silakan diwakili. Jepia atau Dimas, silakan diwakili. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair. Iya, betul sekali. Diulang sekali lagi, Nak, Jepia. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair. Betul, dari gas menjadi cairan adalah proses kondensasi, yaitu pengembunan. Kelompok ketiga, silakan dipimpin oleh Naura. Tahapan yang ketiga dalam siklus air adalah Olivia bisa dibantu kelompok ketiga? Evaporasi. Evaporasi yaitu proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Baik, jadi evaporasi adalah penguapan, yaitu proses perubahan molekul dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas atau menjadi uap air. Nah, itu adalah tahapan-tahapan siklus air yang telah kalian jelaskan di diskusi dalam kelompok kalian. Tahapan tersebut adalah dari proses siklus air menjadi uap, kemudian turun ketika awan sudah tidak menampung lagi, turun menjadi rintik-rintik air hujan. Dan dari proses itu, sekarang Ibu ingin bertanya tentang kalian. Dari siklus air yang kalian telah pelajari, kita melihat video dan kita sudah membahas pengertian-pengertian yang kita pelajari, kata-kata evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ibu minta tolong kepada kalian dalam tugas LKPD yang telah dibagikan untuk menggambar gambar tentang siklus air. Boleh ditunjukkan gambar siklus airnya, Nak, yang sudah kalian. Ya, Hardianti, Raquel, Dimas, Syakira, Jepia, bagus sekali gambarnya. Iqbal, Naura, iya, bagus. Iya, gambar siklus airnya Raquel, bagus semua. Iya, terima kasih. Siklus airnya, gambarnya keren-keren. Gambarnya bagus-bagus. Terima kasih, Nak. Nah, yang sudah kita pelajari adalah bahasa Indonesia dengan kembali tahapan siklus air yang adalah kalian bisa menggambar tentang siklus air dengan baik dan hasilnya sangat bagus sekali. Sekarang terakhir Ibu ingin menanyakan tentang kesimpulan dari pelajaran materi yang sudah kita diskusikan saat ini. Pengetahuan apakah yang kita dapat hari ini? Materi apa yang kita dapat hari ini? Pengetahuannya tentang Mengetahui siklus air. Mengetahui tentang siklus Air. Iya, pengetahuan tentang siklus air. Bagaimanakah itu? Air. Iya, pengetahuan tentang siklus air dari proses pengembunan, proses penguapan, dan proses hujan. Ya, proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Keterampilan apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Keterampilan apa yang didapatkan? Air. Kalian bisa menggambar siklus air dari video yang diamati tadi dan dari materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Kalian dapat menggambarkannya dari proses
penguapan, pengembunan, dan hujan. Yang ketiga, sikap apa yang kita dapatkan setelah belajar materi ini? Sikap yang bagaimana yang harus Tempat air. Menghemat air. Air. Iya, betul, menghemat air, tidak membuang air sia-sia, tidak membiarkan keran menyala. Semua harus ditutup agar airnya bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat saja. Karena saudara-saudara kita di luar sana seperti daerah Sulawesi Tenggara itu kesulitan air, harus berjalan 15 kilo. Kalian tidak perlu berjalan sejauh 15 kilo, kalian tinggal menyalakan air PDAM, tinggal diputar kerannya. Nah, tidak capek kan sekarang yang kita lakukan? Bayangkan saudara kita jauh sekali dengan membawa jerigen dalam keadaan tandus dan kekeringan. Nah, apakah fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Untuk minum. Minum, membersihkan diri. Membersihkan diri untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, betul sekali. Nah, Bagi hewan kan? sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan. Kita bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran yang sudah kita pelajari saat ini. Boleh dibantu Ibu Hardianti untuk kesimpulan pelajaran kita saat ini apa, Nak, yang kalian dapatkan? Kesimpulannya, kita harus menghemat air agar air tidak habis. Betul sekali. Iya, benar. Raquel, silakan kesimpulan apa selain itu? Kesimpulannya, sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya uji dan tempatnya yang berubah. Iya, betul sekali, hebat. Nah, anak-anak kelas 5A yang hebat, terima kasih tadi kita sudah bergabung dalam ruang meeting. Kita sudah mempelajari tentang siklus air, tahapannya, dan bagaimana gambar tentang siklus air. Kalian pun sudah menceritakan bagaimana proses-proses terjadinya siklus air. Semoga pelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas semuanya. 5A dan 5B semuanya hebat. Kita bertemu lagi di next room meeting selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Kita ucapkan sehamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jaga kesehatan, tetap jaga 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih atas semangat belajar, jaga kesehatan selalu anak hebat, 5A dan 5B. Ibu mohon izin, Ibu live dulu ya, Nak ya. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum.